Bab 14. Menanamkan keinginan belajar. Dari segi pergaulan sekolah membuatku takut, tapi mendapat prestasi akademik yang baik mudah bagiku. Pengalamanku itu membuat aku dulunya tidak pernah berdoa agar anak-anakku senang belajar atau dapat belajar dengan baik. Itu berlangsung terus sampai suatu hari aku menyadari bahwa salah satu dari anakku menderita semacam dileksia, kesulitan bawaan untuk belajar membaca. Karena anakku ini pandai, cerdas, dan diberi banyak kemampuan, aku tidak pernah menyangka bahwa anakku ini akan mendapat kesulitan belajar. Tetapi sejak masuk sekolah, anakku mendapat banyak kesulitan. Kami tidak mengerti apa yang terjadi pada anak itu. Baru di kelas 3, seorang ahli mendiagnosa kesulitan belajarnya. Meskipun karena masalah ini kami harus melewati banyak masa-masa yang sangat sulit, doa telah menolong menguatkan kami melalui semua itu. Suamiku dan aku serta rekan-rekan doa kami terus berdoa agar anak ini sepenuhnya disembuhkan, atau agar dia dan kami dapat menerima kelemahannya sebagai suatu ciri unik yang dimilikinya. Tentu saja setiap orang memiliki kekurangan. Puji Tuhan yang mengimbangi kelemahan kita itu dengan kekuatannya. Firman-Nya mengatakan, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. 2 Korintus 3 ayat 5. Hal ini benar. Allah telah berhasil membawa anak kami melewati setiap tahun dengan baik. Dan melalui proses ini kami semua belajar bahwa pengetahuan dan pengertian sejati dimulai dari Tuhan dan berasal dari Dia. Alkitab mengajarkan bahwa pengetahuan dimulai dari takut akan Tuhan dan jalan-jalannya. Kalau kita menerima firman-Nya dan kita menyimpan perintah-Nya dalam hati, kalau kita berusaha memahami firman-Nya dan memintanya untuk menolong kita, kalau kita mencari pengertian sepenuh hati seperti kita mencari harta yang tersembunyi, maka kita akan menemukan pengenalan akan Tuhan. Amsal 2 ayat 1-12. Betapa luasnya pengetahuan ini. Bahkan begitu berkuasanya sehingga pengetahuan ini menjadi perisai yang melepaskan dan melindungi kita dari yang jahat. Kita tidak dapat berasumsi bahwa setiap anak tentu mampu dan ingin belajar. Bahkan sejak anak kita masih di dalam kandungan, kita dapat mulai berdoa. Tuhan, biarlah anak ini terjalin dengan sempurna agar memiliki tubuh dan pikiran yang baik, sehat dan kuat, serta biarlah dia selalu Kau ajar selamanya. Makin cepat kita mulai mendoakan anak kita makin baik. Tetapi berapapun usia anak kita, doa-doa kita tentu akan membawa perubahan yang positif dan menetap. Doa. Tuhan, aku berdoa agar sebutkan nama anak Anda. Akan menghormati sekali akan Engkau dan jalan-jalan-Mu. Biarlah dia menyimpan firman-Mu di dalam hatinya seperti harta karun dan mencari pengertian seperti perak dan emas. Berikan kepadanya daya pikir yang baik, roh yang mau diajar dan kemampuan belajar. Tanamkan di dalamnya kerinduan untuk mendapatkan hikmat dan keterampilan dan agar dia mendapatkan sukacita dalam kegiatan belajarnya. Terutama sekali aku berdoa agar Engkau sendiri yang mengajarnya. Karena firman-Mu berjanji jika anak-anak kita Kau ajar, mereka dijamin akan damai sejahtera. Engkau juga mengajar, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Semoga dia tidak pernah menjadi orang bodoh yang menolak pengajaran, tetapi biarlah dia berpaling kepadamu untuk mendapatkan pengetahuan yang dibutuhkannya. Aku berdoa agar dia akan menghargai hikmat orang tuanya dan mau diajar mereka. Semoga dia juga punya keinginan untuk diajar oleh guru-guru yang Engkau berikan dalam hidupnya. Tolong pilihkan setiap guru Tuhan agar mereka benar-benar orang yang saleh yang dapat membantu dia belajar. Singkirkan dari hidup gurunya yang akan memberikan pengaruh yang merusak atau yang akan memberikan pengalaman belajar yang buruk baginya.
Biarlah dia disukai oleh gurunya dan mempunyai hubungan yang baik dengan mereka. Tolonglah dia untuk berhasil di sekolah dan di dalam setiap mata pelajaran yang diambilnya. Buatlah agar dia dapat belajar dengan mudah dan tidak perlu bersusah payah. Biarlah semua sel-sel dalam otaknya berhubungan dengan sempurna sehingga dia dapat berpikir dan mengatur pikirannya dengan baik. Mempunyai daya pikir yang baik dan mempunyai kemampuan belajar yang kuat. Kukatakan kepadamu sesuai dengan firman-Mu. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Amsal 23 ayat 12. Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala hal. 2 Timotius 2 ayat 7. Tuhan mampukan dia untuk belajar tentang engkau dan duniamu. Senjata peperangan. Di bawah ini ada beberapa ayat yang bisa kita kutip di dalam doa kita. Klaim janji-janji melalui firman Tuhan ini. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Yesaya 54 ayat 13. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengetahuan memperoleh bahan pertimbangan. Amsal 1 ayat 5. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Hosea 4 ayat 6. Berpeganglah pada didikan. Janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Amsal 4 ayat 13. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Amsal 2 ayat 1-5.